Bab 2291 Abnormalitas di Angkatan Matahari. Tidak mungkin, Gan Ruyan mengerutkan alisnya saat mendengar kata-kata Peng Lai. Maksud kamu apa? Anda begitu yakin dengan kemampuan Palace Master Anda? Ini bukan tentang percaya diri atau tidak, kata Peng Lai dengan getir. Dalam sejarah Istana Sein Pengembara kami, tidak pernah ada kepala istana yang gagal dalam kesengsaraan surgawi. Semua kepala istana dari Istana Sein Pengembara mewarisi teknik khusus untuk mengatasi kesengsaraan kenaikan surgawi. Apa? Ekspresi Gan Ruyan berubah ketika dia mendengar ini. Jadi maksudmu Palace Master Yuan pasti akan melewati kesengsaraan surgawi dan menerobos ke tahap berikutnya, menjadi surgawi terkemuka. Dia meminta untuk mengkonfirmasi apa yang baru saja dia dengar. Ketika dia melihat Peng Lai mengangguk, dia merasa dunia telah menjadi gelap. Bintang-bintang dan bulan tampaknya telah kehilangan sinarnya. Sepertinya dunia akan berakhir. Namun, setelah beberapa saat, matanya berbinar lagi saat dia berpikir, ini akan memakan waktu setidaknya beberapa hari bagi Yuan Hao Chen untuk melewati kesengsaraan kenaikan surgawi. Ini berarti selama beberapa hari ke depan, dia menang, tidak bisa bergerak pada kita. Gan Ruyan dengan cepat menoleh untuk melihat Duan Lingtian, tidak peduli apakah dia mengganggu momen pribadinya dan saudara perempuannya. Dia berkata dengan cemas, Duan Lingtian, Anda harus mengeluarkan kami dari tempat ini sementara Master Istana dari Istana Sein Pengembara sedang mengalami kesengsaraan surgawi. Begitu dia mengatasi kesengsaraan surgawi, akan sulit bagi kita untuk melarikan diri. Nada suaranya menjadi lebih mendesak saat dia berbicara. Awalnya, Gan Ruyan menganggap si Nan Feng, kepala istana dari Istana Roh Agung, sebagai ancaman karena dia tidak berpikir Duan Lingtian cocok untuknya. Namun, sekarang dia melihat Duan Lingtian telah menembus ke tingkat berikutnya, dia merasa dia sekarang sejajar dengan si Nan Feng. Gan Ruyan tidak menyadari bahwa meskipun Duan Lingtian telah menembus bentuk ke-9 dari bentuk ke-9 tahap surgawi, kekuatannya tidak meningkat secara signifikan dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Kecuali dia menggunakan senjata Super Saiyan, tablet Devil Seal, untuk menekan si Nan Feng, Duan Lingtian tidak seimbang dengan Master Istana dari Istana Roh Agung. Mengatasi kesengsaraan surgawi, Duan Lingtian sejenak tercengang ketika mendengar kata-kata Gan Ruyan, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. KR menarik diri dari pelukan Duan Lingtian ketika dia mendengar kata-kata Gan Ruyan. Dia bertanya kepada saudara perempuannya, Kakak, apakah Anda mengatakan bahwa Tuan Istana dari Istana Sein Pengembara sedang melalui kesengsaraan kenaikan surgawi? Dia tahu bahwa jika pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi melewati kesengsaraan surgawi, dia akan menjadi surgawi terkemuka. Terlebih lagi, dia tahu tidak akan lama sebelum seorang surgawi terkemuka akan menjalani transendensi dan naik ke alam Devata. Ya, Gan Ruyan mengangguk dengan sungguh-sungguh saat dia melihat ke langit. Kamu lihat awan gelap yang berkelap-kelip dengan lampu ungu dan warna-warni. Itu adalah Tribulation Cloud dari Celestial Ascension Tribulation. Anda dapat mengatakan bahwa itu adalah Tribulation Cloud dari Celestial Ascension Tribulation berdasarkan petir 5 warna. Saat ini, awan sedang berkumpul di atas kediaman Yuan Hao Chen. Dia mengalihkan pandangannya ke Duan Lingtian dan berkata, sekarang adalah saat yang tepat bagimu untuk membawa kami pergi. Satu-satunya orang yang menghalangi kita adalah si Nan Feng, kepala istana dari Istana Roh Agung. Sebelum Gan Ruyan selesai berbicara, Duan Lingtian memotongnya. Si Nan Feng, Tuan Istana dari Istana Roh Agung. Dia, secara alami, dari permusuhan antara si Nan Feng dan Azure Cloud Mansion. Karena alasan ini, dia bingung ketika dia mendengar bahwa kepala istana dari Istana Roh Agung sedang menghalangi mereka untuk melarikan diri. Selain itu, dia juga tidak menyadari bahwa identitasnya sebagai Tuan Muda Azure Cloud Mansion telah terungkap sejak setahun yang lalu. Pada saat ini, Peng Lai menceritakan secara rinci semua yang telah terjadi sehingga Duan Lingtian mengerti apa yang sedang terjadi. Murid langsung terakhir dari Palace Master of Great Spirit Palace adalah garda depan klan manusia iblis yang menginvasi Azure Cloud Mansion, namun, dia dibunuh oleh ayahku dan pembangkit tenaga listrik lain dari Azure Cloud Mansion. Duan Lingtian terkejut ketika dia mengetahui hal ini. Bagaimanapun, murid langsung terakhir dari Palace Master of Great Spirit Palace berada di bentuk ke-6 dari Sein Celestial Stage. Namun, ayahku, bersama dengan pembangkit tenaga listrik lainnya, berhasil membunuhnya. Siapa pembangkit tenaga listrik dari Azure Cloud Mansion? Kapan ayah tumbuh begitu kuat?
Banyak pertanyaan muncul di benak Duan Lingtian saat ini. Selanjutnya, seluruh klan manusia iblis telah mengetahui bahwa aku adalah tuan muda dari Azure Cloud Mansion yang dulunya kuat. Mereka mengetahui identitas saya melalui potret saya yang sebelumnya beredar di provinsi bawah. Duan Lingtian akhirnya menyadari betapa cerobohnya dia. Kalau saja dia menyamar, dia tidak akan berada dalam kesulitan ini. Duan Lingtian terus berpikir pada dirinya sendiri ketika matanya berkedip dingin. Tuan istana dari Istana Roh Agung, Si Nanfeng, ingin membunuhku setahun yang lalu. Namun, dia takut pada Palace Master of Wandering Saint Palace karena dia akan menjadi celestial terkemuka. Itu sebabnya dia tidak berani bertindak sembarangan. Selama ini, dia telah menunggu di luar mansion. Dia telah membuat kesepakatan dengan wakil kepala Istana Wandering Saint Palace juga. Dia akan membunuhku jika aku mencoba melarikan diri. Kalau tidak, dia akan membiarkan Yuan Hao Chen berurusan denganku. Tiba-tiba, perhatian Duan Lingtian beralih ke hal lain. My Sun Sein Origin terasa tidak stabil. Dia menemukan bahwa Sun Sein Origin miliknya merasa tidak stabil dan gelisah seperti anak kecil yang mencoba melarikan diri karena dia telah menemukan sesuatu yang menyenangkan untuk dimainkan. Pada saat yang sama, dia juga menemukan persepsinya tentang dunia menjadi lebih dalam. Meskipun dia telah menembus ke bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage dan mampu secara perlahan memahami langit dan bumi dan membentuk hubungan yang samar, pemahamannya tidak terlalu mendalam. Namun, dia menemukan pemahamannya tampaknya telah semakin dalam dan meningkat secara keseluruhan ketika Sun Sein Origin-nya bergolak di tubuhnya. Perasaan itu mirip dengan ketika seseorang pemula dan langsung mencapai tahap kesadaran dasar. Sepertinya Sun Force yang telah menyatu dengan Saint Origin-ku telah membentuk semacam koneksi ke Tribulation Cloud. Ketika Duan Lingtian mencoba untuk menyelidiki koneksi tersebut, dia merasakan Sun Force yang dia peroleh dari Elder Huo. Kekuatan Sun Force melampaui semua kekuatan dari alam duniawi. Bagaimanapun, itu berasal dari alam Devata. Untuk alasan ini, pemahamannya tentang Sun Force tidak terlalu dalam. Yang dia tahu adalah Sun Force itu luar biasa. Ketika basis kultivasi Duan Lingtian masih rendah, kekuatannya dapat menyaingi pembangkit tenaga listrik yang memiliki basis kultivasi lebih tinggi darinya karena Sun Force yang telah menyatu dengan Sun Sein Origin-nya. Di luar mansion, di langit, Tuan Istana Yuan sedang mengalami kesengsaraan surgawi. Perhatian Si Nanfeng benar-benar terfokus pada awan kesengsaraan yang berkumpul di atas kediaman Yuan Hao Chen. Secara alami, dia tahu bahwa Yuan Hao Chen telah berhasil menarik kesengsaraan surgawi. Dia memiliki ekspresi tak terbaca di wajahnya saat dia berpikir, mulai sekarang, akan ada surgawi terkemuka lainnya di klan manusia iblis. Sebelumnya, meskipun Yuan Hao Chen selalu lebih kuat dari Si Nanfeng, kesenjangan kekuatan mereka tidak terlalu lebar. Dalam hal status, mereka setara karena mereka berdua adalah Palace Masters dari Three Palaces dan Six House. Namun, saat ini, Yuan Hao Chen akan menjadi seorang surgawi terkemuka. Dia pasti akan menjadi jauh lebih kuat dari Si Nanfeng. Status mereka tidak akan lagi sama. Dia akan kalah dengan Yuan Hao Chen. Dalam klan manusia iblis, segera setelah seseorang menjadi surgawi terkemuka, posisinya akan diangkat menjadi seorang patriark. Ketika orang-orang dari 3 istana dan 6 aula yang hadir di tempat kejadian menemukan Yuan Hao Chen telah berhasil menarik kesengsaraan kenaikan surgawi, mereka gempar. Tuan Istana Yuan akan menjalani kesengsaraan surgawi. Bukankah sudah jelas? Ya dewa, ini adalah berita besar. Saya harus kembali dan memberitahu Tuan Hall Master kita tentang ini. Petik 2. Aku harus kembali dan melaporkan ini ke Tuan Hall Masterku juga. Setelah beberapa saat, 7 sosok terlihat terbang keluar dari perkebunan Wandering Saint Palace. Orang-orang ini berasal dari Istana 1 dan 6 aula yang tersisa. Jelas bahwa mereka masing-masing telah kembali untuk memberitahu Tuan Istana dan Tuan Aula mereka tentang Yuan Hao Chen yang berhasil menarik kesengsaraan kenaikan surgawi. Selain itu, tidak ada kemungkinan Yuan Hao Chen akan gagal dalam kesengsaraan kenaikan surgawi. Dia pasti akan menjadi surgawi terkemuka dalam beberapa hari ini. Itu akan menjadi peristiwa penting dalam klan manusia iblis. Ini jelas sesuatu yang harus mereka laporkan kepada atasan mereka. Segera setelah 7 orang dari Istana 1 dan 6 aula yang tersisa pergi, Si Nanfeng, kepala istana dari Istana Roh Agung, sepertinya menyadari sesuatu. Dia langsung mengalihkan pandangannya ke mansion di depannya. Si Nanfeng melihat sosok ungu menarik 3 wanita bersamanya saat sosok lain mengikuti di belakang.
Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia bergumam pada dirinya sendiri, Duan Lingtian, Tuan Muda Rumah Azure Cloud Mansion. 2292 area konvergensi dari awan kesengsaraan. Duan Lingtian bisa merasakan tatapan Si Nanfeng padanya dan dia berbalik untuk melihat Si Nanfeng dan melihat niat membunuh di mata Si Nanfeng. Dia pasti master istana dari Istana Roh Agung. Si Nanfeng menyeringai ketika dia melihat Duan Lingtian berbalik untuk menatapnya. Dia pikir Duan Lingtian mencoba melarikan diri. Mencoba melarikan diri. Si Nanfeng mengira Duan Lingtian mencoba melarikan diri karena dia pikir Duan Lingtian pasti diintimidasi olehnya dan Yuan Hao Chen yang akan menjadi surgawi terkemuka dalam beberapa hari ke depan. Dengan ancaman surgawi terkemuka yang membayangi Duan Lingtian, dia tidak berpikir Duan Lingtian akan begitu berani untuk terus tinggal di istana Sein berkelana. Duan Lingtian tidak peduli dengan Si Nanfeng saat dia membawa KR, Duan Siling, dan Gan Ruyan pergi. Ayo pergi. Peng Lai mengikuti dari belakang ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Setelah terbang beberapa saat, Peng Lai mengangkat kepalanya untuk melihat kemana mereka pergi. Dia terkejut ketika melihat awan kesengsaraan menjulang di depan. Bukankah ini arah kediaman Tuan Istana Tuan? Dia mengira tuannya akan membawa mereka keluar dari Wandering Saint Palace. Benar-benar di luar dugaannya bahwa tuannya akan membawa mereka langsung ke kediaman Tuan Istana. Dia benar-benar tercengang. Faktanya, Peng Lai bukan satu-satunya yang bingung. Apa yang dia coba lakukan? Apakah dia mencari kematian? Si Nanfeng, kepala istana dari Istana Roh Agung, tidak mengharapkan ini sama sekali. Dia mengharapkan Duan Lingtian untuk mencoba dan pergi. Duan Lingtian terus berjalan ke pusat perkebunan Wandering Saint Palace. Disitulah kediaman Yuan Hao Chen berada. Bukankah pria itu wakil kepala istana Duan dari Istana Sein berkelana? Sementara itu, orang-orang dari istana lain dan 6 Ola juga telah menemukan Duan Lingtian dan teman-temannya. Apa yang sedang Anda bicarakan? Apa wakil istana Tuan Duan? Dia adalah Tuan Muda Mansion dari Azure Cloud Mansion. Kemana dia pergi? Sepertinya dia menuju ke pusat perkebunan. Kenapa dia tidak mencoba melarikan diri? Mungkin dia tidak bisa menemukan jalannya. Bagaimana mungkin? Dia sudah berada di istana selama 3 tahun sekarang. Bahkan jika dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi, bagaimana mungkin dia tidak tahu jalan keluar dari perkebunan? Tepat, tindakan Duan Lingtian tidak hanya membingungkan Peng Lai dan Si Nanfeng, tetapi juga membingungkan yang lain dari 3 istana dan 6 Ola. Tak satu pun dari mereka tahu apa yang ingin dilakukan Duan Lingtian. Para tetua dari Wandering Saint Palace juga bingung dengan tindakan Duan Lingtian. Bukankah dia menuju kediaman Tuan Istana Tuan? Mungkin dia berencana untuk menyerah agar Tuan Istana tidak membunuhnya. Namun, mereka tidak yakin Duan Lingtian akan menyerah. Itu membawa mereka kembali ke pertanyaan yang sama yang mereka miliki sebelumnya, apa yang Duan Lingtian coba lakukan? Kemana dia berencana pergi? Saya bisa merasakan Sun Force semakin gelisah semakin dekat saya ke area di mana Tribulation Cloud berkumpul. Rasanya seperti ada sesuatu di tengah area konvergensi yang menariknya. Duan Lingtian berpikir dalam hati ketika dia membawa istri, anak perempuan, dan saudara iparnya bersamanya. Selain itu, saya bisa merasakan pemahaman saya tentang langit dan bumi perlahan-lahan semakin dalam tanpa ada tanda-tanda berhenti sama sekali. Mungkin lambat tapi peningkatannya terus-menerus. Saya yakin pemahaman saya tentang surga dan bumi sekarang jauh melampaui semua orang yang telah menembus bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci beberapa tahun yang lalu. Bukan hanya itu, tapi aku bisa merasakan tingkat pemahamanku semakin cepat saat aku semakin dekat dan semakin dekat ke area di mana awan kesengsaraan berkumpul. Ini adalah alasan mengapa Duan Lingtian membawa teman-temannya ke pusat perkebunan Wandering Saint Palace. Dia tahu pergi ke tempat itu akan menguntungkannya, dan waktu pemahamannya tentang langit dan bumi mendukung teorinya. Duan Lingtian berpikir dalam hati, bagaimana jika saya menggunakan Sun Force dengan pemahaman saya tentang langit dan bumi saat ini? Dia dengan cepat mengangkat tangannya dan kekuatan yang agung dan menindas keluar, membuat kekosongan bergetar. Memang, itu semakin kuat. Satu, dia bisa dengan jelas merasakan hubungan samar antara Sun Force dan Tribulation Cloud. Hubungannya sangat samar karena aku belum sepenuhnya memahami langit dan bumi. Ketika Yuan Hao Chen menggunakan Saint Origin-nya 3 tahun lalu, itu beresonasi kuat dengan langit dan bumi. Kekuatan Saint Origin-nya sangat kuat.
Duan Lingtian masih bisa mengingat dengan jelas kejadian 3 tahun lalu. Serangannya dengan mudah diblokir oleh Yuan Hao Chen seolah-olah dia adalah anak kecil yang mengayunkan pedang mainan. Lebih-lebih lagi, Yuan Hao Chen telah mengirim pedangnya terbang kembali kepadanya dengan kekuatan yang sangat kuat. Itu benar-benar mengejutkannya saat itu. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage yang telah memahami langit dan bumi. Secara alami, pada saat itu, Yuan Hao Chen hampir sepenuhnya memahami langit dan bumi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menarik kesengsaraan kenaikan surgawi setelah hanya 3 tahun. Meskipun seseorang akan membutuhkan kesempatan untuk menarik kesengsaraan kenaikan surgawi, seseorang tidak akan mendapatkan kesempatan seperti itu jika seseorang tidak memahami langit dan bumi sampai tingkat tertentu. Selama waktu yang saya perlukan untuk bepergian ke sini dari mansion saya, pemahaman saya tentang surga dan bumi telah meningkat pesat. Duan Lingtian merasa senang ketika dia merasakan hubungan antara Sun Sein originnya dan langit dan bumi. Selama ini, Duan Lingtian benar-benar mengabaikan Si Nanfeng yang membuntutinya. Ini karena dia tahu Si Nanfeng tidak akan berani menyerangnya secara sembarangan selama dia tetap berada di dalam Wandering Saint Palace. Si Nanfeng bahkan lebih tidak mungkin menyerangnya sekarang karena Yuan Hao Chen hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang surgawi terkemuka. Duan Lingtian telah sepenuhnya memahami situasinya. Meskipun dia waspada terhadap Yuan Hao Chen, dia ingin mencari tahu mengapa Sun Force-nya begitu gelisah. Dia ingin mencari tahu apa yang ada di tengah area konvergensi yang menarik Sun Force-nya. Selain itu, dia memiliki perasaan yang sangat kuat bahwa dia akan mendapat manfaat dari pergi ke sana. Kekuatan matahari berasal dari Penatua Huo yang berasal dari alam Devata. Oleh karena itu jauh lebih kuat daripada kekuatan lain di alam duniawi. Saat aku semakin dekat ke area di mana awan kesengsaraan berkumpul, tidak hanya kekuatan matahariku menjadi lebih gelisah, tetapi pemahamanku tentang langit dan bumi meningkat lebih cepat dan lebih cepat juga. Pasti akan bermanfaat bagi saya untuk pergi ke sana. Duan Lingtian telah mempertimbangkan pro dan kontra untuk pergi ke daerah di mana awan kesengsaraan berkumpul. Lagi pula dia bukan orang bodoh. Ini bukan keputusan terburu-buru yang dia buat. Lagi pula, dia memiliki istri dan anak perempuannya bersamanya. Dia harus memastikan keselamatan mereka. Pada saat ini, Gan Ruyan berkata dengan putus asa, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa Anda pergi ke kediaman Master Istana? Tolong jangan seret KR dan Siling bersamamu jika kamu berencana untuk mati. Dia telah berusaha menahan kata-katanya untuk sementara waktu sekarang. Dia tidak bisa lagi diam saat mereka semakin dekat ke kediaman Yuan Hao Chen. KR dengan cepat menghibur saudara perempuannya dan berkata, "Saudari, saya percaya saudara Tian memiliki alasan untuk melakukan ini, tolong jangan khawatir." Berdasarkan kata-katanya, orang bisa melihat kepercayaan penuhnya pada Duan Lingtian. Duan Siling mengangguk sambil menimpali, "Benar, Bibi. Ayah tidak akan menyakiti kita." Gan Ruyan dibuat terdiam oleh tanggapan saudara perempuannya dan keponakannya. Duan Lingtian hanya melirik Gan Ruyan dengan acuh tak acuh dan tidak repot-repot membalasnya. Berdasarkan kemampuanku saat ini, aku jelas bukan tandingan Si Nanfeng dan Yuan Hao Chen jika aku tidak menggunakan tablet Devil Cell. Meski begitu, aku tidak sepenuhnya yakin bisa membunuh mereka dengan tablet segel iblis. Jika saya tidak bisa membunuh mereka, tidak ada bedanya jika saya memilih untuk melarikan diri sekarang atau pergi ke kediaman Yuan Hao Chen. Kita akan tetap dalam bahaya bagaimanapun caranya. Saya mungkin juga mengikuti Sun Force dan menuju ke area di mana Tribulation Cloud berkumpul. Aku punya perasaan aku akan mendapat manfaat darinya. 2293 Patriark Klan Manusia Iblis. Menurut pendapat Duan Lingtian, apakah dia memilih untuk melarikan diri dari Istana Suci Berkelana atau menuju ke kediaman Yuan Hao Chen, mereka masih dalam bahaya. Dia masih harus menghadapi pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage. Oleh karena itu, dia beralasan dia mungkin juga pergi ke kediaman Yuan Hao Chen di mana Sun Force-nya tertarik. Setidaknya, sepertinya dia mendapat manfaat darinya. Karena ini adalah kesengsaraan Celestial Ascension Yuan Hao Chen, area di mana awan kesengsaraan berkumpul harus tepat di atas rumahnya. Duan Lingtian terus berpikir dalam hati, ini akan memakan waktu beberapa hari bagi Yuan Hao Chen untuk melewati kesengsaraan surgawi. Bagaimanapun juga, kesengsaraan surgawi berbeda dari kesengsaraan surgawi pada umumnya.
Ini memiliki 81 baut petir. Dia hanya bisa melewati Celestial Ascension Tribulation jika dia mampu menahan semua 81 sambaran petir. Pada saat itu, tubuhnya akan menghasilkan energi asal surgawi, dan dia akan menjadi surgawi terkemuka. Sebelum dia melewati kesengsaraan, dia masih merupakan pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci seperti Si Nanfeng. Dia mempercepat saat dia membawa 3 wanita bersamanya. Melihat ini, Peng Lei juga mempercepat, mengikuti dari belakang. Sementara itu, Si Nanfeng dan orang lain dari 3 istana dan 6 aula mengikuti Duan Lingtian dan teman-temannya juga. Selain itu, beberapa tetua dari Wandering Saint Palace juga bergabung. Para tetua ini dikirim oleh Yun Fuye, salah satu wakil kepala istana dari Istana Suci Berkelana, untuk mengawasi Duan Lingtian. Sekarang Duan Lingtian telah meninggalkan rumahnya, wajar saja jika mereka mengikutinya. Dengan Duan Lingtian yang memimpin, sekelompok besar orang ini berkerumun menuju kediaman Yuan Hao Chen, kepala istana dari Istana Orang Suci yang berkeliaran. Tingkat pemahaman saya tentang surga dan bumi semakin cepat, sungguh mengasyikkan. Duan Lingtian berpikir dalam hati saat dia semakin dekat ke mansion. Dia sangat ingin menemukan hal yang menarik Sun Force-nya. Sementara itu, Master Istana dan aula lainnya dari 3 istana dan 6 aula dari klan manusia iblis akhirnya menerima berita tentang Yuan Hao Chen, kepala istana dari Istana Saint Pengembara, menjalani kesengsaraan kenaikan surgawi dan akan menjadi seorang terkemuka. Surgawi, di Istana Api Merah Tua, Yuan Hao Chen telah berhasil menarik kesengsaraan Celestial Ascension. Wu Tuanjin, wakil kepala Istana Crimson Blaze Palace, terkejut ketika dia mendengar berita dari seorang tetua yang baru saja kembali. Yuan Hao Chen, Palace Master dari Wandering Saint Palace, sudah diakui secara luas sebagai orang terkuat setelah klan manusia iblis sebelum ini. Sekarang dia bahkan berhasil menarik kesengsaraan kenaikan surgawi. Berdasarkan sejarah Wandering Saint Palace, tidak ada Palace Master yang gagal dalam Celestial Ascension Tribulation. Dengan kata lain, tidak akan sulit bagi Yuan Hao Chen untuk melewati Celestial Ascension Tribulation. Setelah beberapa hari, dia akan menjadi seorang surgawi terkemuka. Wu Tianjin menarik napas dalam-dalam ketika memikirkan hal ini. Setelah itu, dia dengan cepat pergi menemui kepala istana Crimson Blaze Palace untuk memberitahunya tentang berita penting ini. Jangankan Crimson Blaze Palace, berita ini pasti akan menyebabkan kegemparan di klan manusia iblis. Di Aula Kemilau Azure, Master Istana dari Istana Saint Pengembara sedang menjalani kesengsaraan kenaikan surgawi. Petik 2. Apakah kita akan memiliki surgawi terkemuka kedua di klan manusia iblis kita? Dikatakan bahwa langit di atas Wandering Saint Palace terlihat megah dengan munculnya Tribulation Cloud. Aku ingin pergi dan melihat-lihat. Bahkan jika saya tidak bisa masuk ke Wandering Saint Palace, itu cukup untuk menonton dari jauh. Hitung aku. Lagi pula, saya belum pernah melihat awan kesengsaraan dari kesengsaraan kenaikan surgawi sebelumnya. Petik 2. Ketika berita tentang Yuan Hao Chen yang menjalani kesengsaraan Celestial Ascension menyebar di Azure Sand Hall, itu, tentu saja, menyebabkan kegemparan. Sekelompok besar orang bahkan meninggalkan Azure Sand Hall untuk melihat Wandering Saint Palace. Pada saat ini, Crimson Blaze Palace, Azure Sand Hall, dan 5 aula lainnya gempar. Banyak orang dari Tripala Chess dan Six Halls sedang menuju ke Wandering Saint Palace. Mereka membuat pemandangan yang tidak mencolok, memperingatkan orang lain di kota suci manusia iblis. Karena alasan ini, tidak butuh waktu lama sebelum berita ini menyebar di kota suci manusia iblis. Hanya dalam beberapa hari, klan manusia iblis akan memiliki surgawi terkemuka lainnya. Ini benar-benar berita bagus untuk klan kita. Ini benar-benar berita yang luar biasa. Sekarang setelah ada surgawi terkemuka di Istana Saint Pengembara, itu akan menjadi kekuatan terkuat di antara 3 istana dan 6 aula di klan manusia iblis kita. Kota suci manusia iblis gempar. Selain orang-orang dari 3 istana dan 6 aula, sebagian besar manusia iblis senang dengan berita tentang surgawi terkemuka lainnya di klan manusia iblis. Tidak masalah bagi mereka jika dia berasal dari Wandering Saint Palace. Bagaimanapun, dengan surgawi terkemuka kedua di klan manusia iblis, status klan mereka hanya akan meningkat. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa bersemangat? Astaga, astaga, astaga. Di sebuah mansion yang biasa-biasa saja dan bobrok yang terletak di suatu tempat di arah timur laut dari kota suci manusia iblis, suara angin bersiul terdengar di udara.
Setelah beberapa saat, sesosok muncul dari udara tipis di depan pintu rumah bobrok. Sosok itu milik seorang pria parubaya dengan tubuh kekar yang mengenakan jubah hijau. Penampilannya rata-rata, dan wajahnya tanpa ekspresi. Berdebar, berdebar, berdebar. Dengan hanya beberapa langkah, dia berjalan ke rumah bobrok dan berdiri di depan sebuah ruangan. Pintu kamar tertutup jaring laba-laba. Berdasarkan ini, dapat dilihat bahwa pintu sudah lama tidak dibuka. Cukup aneh, setengah baya membungkuk dengan hormat seolah-olah seseorang dengan gengsi tinggi ada di balik pintu. Tuan, Yuan Hao Chen, Tuan Istana dari Istana Sein Pengembara, telah berhasil menarik kesengsaraan kenaikan surgawi. Dalam beberapa hari, kemungkinan besar dia akan menjadi seorang surgawi terkemuka. Pria parubaya itu berkata dengan hormat. Nada suaranya rendah hati ketika dia berbicara. Berdasarkan kata-katanya, jelas bahwa dia sangat hormat karena orang di balik pintu itu adalah tuannya. Jika para pemimpin dari 3 istana dan 6 ola dari klan manusia iblis ada di sekitar, mereka akan terkejut melihat ini. Lagi pula, pria parubaya ini tidak lain adalah patriark klan manusia iblis saat ini yang juga seorang surgawi terkemuka. Suara mendesing. Begitu patriark klan manusia iblis selesai berbicara, suara angin sepoi-sepoi yang bertiup bisa terdengar. Angin sepoi-sepoi menghapus semua sarang laba-laba dari pintu. Selain itu, kabut mulai keluar dari celah di bawah pintu. Kabut terus berhembus sebelum tiba-tiba memadat menjadi sesosok pria di dekat patriark klan manusia iblis. Sosok itu milik seorang lelaki tua yang mengenakan jubah abu-abu. Wajah lelaki tua itu berkerut, dan alisnya memutih. Dia memegang tongkat yang tampak lusuh di tangannya. Secara keseluruhan, dia tampak seperti orang tua biasa. Namun, berdasarkan teknik misterius yang dia gunakan ketika dia muncul, jelas dia tidak biasa sama sekali. Selanjutnya, patriark klan manusia iblis telah memanggilnya sebagai tuan. Apa lelucon? Akankah seseorang seperti patriark dari klan manusia iblis memanggil orang tua biasa sebagai tuan? Mata mendung lelaki tua itu tiba-tiba menjadi cerah ketika dia bertanya kepada patriark klan manusia iblis, Yuan Hao Chen. Apakah dia keturunan abadi itu? Yuan Dongxing, dari Istana Sein berkelana. Suaranya terdengar serak, memberinya getaran menyeramkan. Ya, patriark klan manusia iblis mengangguk seketika. Dia tahu siapa Yuan Dongxing. Dia adalah seorang tetua dari Wandering Sein Palace dari 5.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, Yuan Dongxing telah menembus bentuk ke-9 dari Sein Celestial Stage. Tidak butuh waktu lama sebelum dia menarik kesengsaraan Celestial Ascension. Sayangnya, dia bukan Palace Master of Wandering Sein Palace. Oleh karena itu, dia tidak mengetahui rahasia teknik untuk mengatasi kesengsaraan Celestial Ascension. Dia telah gagal dalam kesengsaraan Celestial Ascension-nya. Kebanyakan orang di klan manusia iblis berpikir bahwa Yuan Dongxing telah meninggal ketika dia gagal dalam kesengsaraan kenaikan surgawi. Namun, jika dia telah mati, mengapa pria berpakaian abu-abu misterius, penguasa dari patriark klan manusia iblis, menyebutnya sebagai makhluk abadi? Pria tua berpakaian abu-abu itu mengangguk. Bagus, sepertinya dia lebih baik dari yang abadi. Yuan Dongxing, aku sudah lama menunggu hari ini. Sekarang surgawi terkemuka kedua telah muncul di klan, saatnya bagiku untuk pergi. Sedikit kelegaan terdengar dalam suaranya. Tuan, apakah Anda yakin ingin pergi? Patriark klan manusia iblis tidak terkejut dengan kata-kata lelaki tua itu. Sepertinya dia sudah lama tahu tentang niat lelaki tua itu. Namun, sedikit keengganan bisa terdengar dalam suaranya ketika dia berbicara dengan lelaki tua itu. Bab 2294 Duan Lingtian. Waktu berlalu cepat. 1000 tahun akan segera berakhir, menandai datangnya kesengsaraan surgawi keempat saya. Jika saya terus tinggal di sini, saya tidak yakin saya akan dapat melewati kesengsaraan surgawi keempat. Pria tua berpakaian abu-abu itu menjelaskan sambil menghela nafas ketika dia mendengar keengganan dalam suara patriark klan manusia iblis. Saat ini, bocah dari Istana Sein Pengembara itu sedang menjalani kesengsaraan kenaikan surgawi dan akan segera menjadi surgawi terkemuka. Ini adalah kesempatan sempurna bagiku untuk pergi. Dengan kalian berdua mengawasi klan manusia iblis, aku bisa pergi dengan tenang. Orang tua itu sebenarnya menyebut Yuan Hao Chen yang segera menjadi surgawi terkemuka sebagai anak nakal. Jika ada orang lain di sekitar, mereka mungkin akan tercengang oleh kata-kata ini. Namun, ekspresi patriark dari klan manusia iblis tidak berubah sama sekali.
Lagi pula, dia tidak berpikir tidak pantas bagi lelaki tua itu untuk menyebut Yuan Hao Chen sebagai anak nakal. Kamu benar, Tuan, sudah hampir waktunya untuk kesengsaraan surgawi keempatmu. Patriark klan manusia iblis mengangguk. Namun, dia masih tampak enggan berpisah dengan lelaki tua itu. Setelah beberapa saat, dia bertanya, kapan Anda berencana untuk pergi, Tuan? Setelah bocah itu melewati kesengsaraan kenaikan surgawi dan menjadi surgawi terkemuka, aku akan berbicara dengannya sebelum aku pergi, jawab lelaki tua itu. Patriark dari klan manusia iblis mengangguk ketika dia berkata, jika itu masalahnya, aku akan menemanimu ke istana Sein pengembara setelah dia melewati masa kesusahan. Tidak, mari kita pergi sekarang, awan kesengsaraan telah berkembang untuk sementara waktu sekarang. Petir pertama akan menyambar dalam waktu sekitar 30 menit. Sudah lama sejak saya melihat teknik rahasia Wandering Sein Palace untuk mengatasi kesengsaraan Celestial Ascension. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, seluruh tubuhnya berkilauan sebelum dia berubah menjadi kabut abu-abu lagi yang melayang cepat ke langit. Kabut abu-abu pekat jelas menuju ke Wandering Sein Palace. Suara mendesing. Melihat ini, Patriark klan manusia iblis juga terbang ke udara dan menuju ke Wandering Sein Palace. Tuan, saya pernah mendengar tentang teknik rahasia istana Sein pengembara untuk mengatasi kesengsaraan kenaikan surgawi, namun, apakah benar hanya Tuan Istana dari setiap generasi yang dapat menggunakan teknik itu? Patriark klan manusia iblis bertanya dengan pandangan hormat pada kabut abu-abu di depannya. Suara serak yang jelas-jelas milik lelaki tua itu berasal dari kabut kelabu. Ya, teknik warisan hanya bisa digunakan sekali dalam waktu lama. Oleh karena itu, hanya para master istana yang diprioritaskan untuk menggunakan teknik ini. Berdasarkan kata-kata lelaki tua itu, jelas dia memiliki beberapa pengetahuan tentang teknik warisan Wandering Sein Palace untuk berhasil mengatasi kesengsaraan Celestial Ascension. Ah, itu masuk akal. Kesadaran muncul pada Patriark klan manusia iblis saat dia terus mengikuti tuannya yang telah berubah menjadi kabut abu-abu. Astaga, hanya dalam sekejap mata, kabut abu-abu tebal telah tiba di langit di atas Wandering Sein Palace. Tepatnya, itu telah tiba di atas rumah Yuan Hao Chen. Langit dipenuhi awan gelap, dan di atas awan gelap, cahaya warna-warni dan bercahaya dapat dilihat dari awan keberuntungan. Di sisi lain, petir ungu melintas sebentar-sebentar dari awan gelap seperti ular ungu. Awan gelap ini adalah awan kesengsaraan dari kesengsaraan kenaikan surgawi. Astaga, embusan angin kencang bertiup melewatinya sebelum kabut abu-abu itu kembali memadat menjadi sosok seorang pria. Pada saat ini, Patriark klan manusia iblis akhirnya tiba. Dia dengan patuh berdiri di samping lelaki tua itu saat mereka menyaksikan pemandangan yang terbentang di depan mereka. Di bawah awan keberuntungan berwarna-warni dan awan kesengsaraan yang berkedip dengan petir ungu adalah rumah Yuan Hao Chen. Saat ini, lingkungan mansion sedang ramai. Sudah seperti ini untuk beberapa waktu sekarang. Suasana menjadi semakin ramai seiring berjalannya waktu karena semakin banyak tetua dan murid yang datang juga. Pada akhirnya, itu sama sibuk dan ramainya dengan pasar. Belum dimulai, awan kesengsaraan dari kesengsaraan kenaikan surgawi tampaknya masih terjadi. Aku ingin tahu kapan itu akan dimulai. Saya tidak sabar untuk melihat Tuan Istana Guru memamerkan kekuatannya dan dengan mudah melewati kesengsaraan kenaikan surgawi. Gerakan mengungkap kekerasan ual demi menghapuskannya. Hampir semua tetua dan murid Wandering Sein Palace telah berkumpul di rumah Yuan Hao Chen. Mereka semua ingin menyaksikan Palace Master mereka berhasil mengatasi kesengsaraan Celestial Ascension. Bagaimanapun, ini adalah kejadian yang sangat langka. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, siapa yang tahu kapan mereka bisa menyaksikan hal seperti itu lagi. Saya telah membaca tentang kesengsaraan kenaikan surgawi di sebuah buku kuno, dikatakan bahwa awan kesengsaraan akan muncul selama sekitar 1 jam. 1 jam, hanya 30 menit telah berlalu. Jadi ini berarti kesengsaraan kenaikan surgawi akan dimulai dalam 30 menit. Seharusnya begitu. Di antara kelompok penonton, ada beberapa tetua dan murid yang berpengetahuan luas yang tahu tentang kesengsaraan kenaikan surgawi. Ketika orang-orang mengetahui bahwa kesengsaraan kenaikan surgawi akan dimulai dalam 30 menit, mereka menjadi lebih bersemangat. Di depan pintu mansion, Yuan Hao Chen, Palace Master of Wandering Sein Palace, berdiri di sana tanpa ekspresi. Berdiri di dekatnya adalah murid besarnya, Yun Fuye,
salah satu wakil kepala istana dari Istana Sein berkelana. Pada saat ini, dia melaporkan semua yang dia temukan tentang Duan Lingtian, wakil kepala istana mereka yang baru diangkat, kepada Yuan Haochen. Tuan Muda Mansion Azure Cloud Mansion. Ketika Yuan Haochen mendengar tentang ini, wajahnya tidak lagi tanpa ekspresi. Bahkan, alisnya terangkat karena terkejut. Dia menatap Yun Fuye dan bertanya, di mana dia sekarang? Dia berkultivasi tertutup dan belum keluar dari rumahnya. Bahkan jika dia telah keluar, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Ada kamu di istana, dan ada master istana Sinan Feng yang mencegahnya melarikan diri. Jawab Yun Fuye. Yuan Haochen mengangguk. Aku akan menangani masalah ini setelah aku mengatasi Celestial Ascension Tribulation, aku harus mempersiapkannya sekarang. Kesengsaraan kenaikan surgawi akan dimulai dalam 15 menit. Pada saat itu, sambaran petir pertama akan menyambar. Begitu dia selesai berbicara, dia terbang ke langit tanpa menunggu Yun Fuye menjawab. Dia saat ini melayang di udara di bawah awan kesengsaraan. Pada saat ini, awan masih berkumpul dari segala arah di atas Yuan Haochen. Saat awan semakin padat, sambaran petir juga semakin besar. Ledakan, 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 ledakan. Guntur berdering di udara saat awan kesengsaraan terus muncul. Pada saat ini, keributan di sekitar mansion telah membangunkan Huang Wenjing dari kultivasinya yang tertutup. Dia langsung pergi dan muncul di sebelah Yun Fuye. Kakak senior yang hebat, apakah kesengsaraan surgawi Tuan sudah dimulai? Yun Fuye menatap langit di mana satu sosok terlihat melayang di bawah awan kesengsaraan. Ketika dia mendengar suara akrab Huang Wenling, dia berbalik untuk menatapnya dengan senyum di wajahnya. Adik muda kecil, ya, kesengsaraan kenaikan surgawi akan segera dimulai. Dalam beberapa hari lagi, kita akan memiliki surgawi terkemuka kedua di klan manusia iblis, katanya bersemangat. Tuannya akan menjadi seorang surgawi terkemuka. Bagaimana mungkin dia tidak merasa bersemangat? Mata Huang Wenling juga dipenuhi dengan kekaguman dan kegembiraan saat dia menatap sosok tuannya di langit. Menguasai, tuannya akan segera menjadi surgawi terkemuka. Sebagai murid terakhirnya, dia tahu tuannya telah menunggu lama untuk hari ini datang. Dia akhirnya akan mewujudkan mimpinya. Untuk alasan ini, dia senang atas nama tuannya. Namun, pikiran Huang Wenjing tiba-tiba berbelok ke arah yang berbeda saat sosok ungu muncul di benaknya. Tuan akan menjalani kesengsaraannya, ini berarti ketika Tuan menjadi seorang surgawi terkemuka dalam beberapa hari, dia juga akan menangani masalah orang itu, kan? Begitu sosok ungu muncul di benak Huang Wenjing, itu tidak akan pergi apapun yang terjadi. Dia tidak bisa berhenti memikirkannya. Tiba-tiba, Duan Lingtian, suara Yun Fuye menggelegar di telinga Huang Wenjing. Berdasarkan seberapa keras dia berteriak, jelas dia telah melihat seseorang yang sangat dia benci. Bab 2295 bertemu Yuan Haochen lagi. Duan Lingtian, ketika Yun Fuye berteriak dan melihat ke kejauhan, mata Huang Wenling mengikuti arah tatapannya juga. Sepertinya sosok ungu yang ada di pikiran Huang Wenling benar-benar dilapis dengan sosok ungu di kejauhan. Kenapa dia ada di sini? Huang Wenjing mulai panik saat melihat sosok ungu itu. Tidakkah dia tahu bahwa berbahaya baginya untuk datang ke sini? Dia tidak tahu mengapa pria itu akan datang. Apakah dia tidak tahu identitasnya telah terungkap? Apakah dia tidak tahu tuannya akan membunuhnya? Duan Lingtian, suara Yun Fuye begitu keras sehingga banyak tetua di sekitar mansion mendengarnya. Mereka semua langsung mengalihkan perhatian mereka ke sekelompok orang yang baru saja tiba, mata mereka terfokus pada pemuda berpakaian ungu yang memimpin. Bukankah itu wakil kepala istana Duan Lingtian yang diangkat sebagai wakil kepala istana 3 tahun lalu? Itu dia, saya pernah melihat potretnya sebelumnya. Potret itu tidak digambar baru-baru ini, itu digambar bertahun-tahun yang lalu. Itu digambar ketika dia adalah tuan muda rumah dari Azure Cloud Mansion, bukan wakil tuan istana dari Istana Sein berkelana. Duan Lingtian, tuan muda rumah dari Azure Cloud Mansion, saya pernah mendengar tentang dia. Benar-benar tidak terduga bahwa dia telah menembus ke bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci dalam waktu yang begitu singkat. Petik 2. Iya itu betul. Rumor mengatakan bahwa baru 10 tahun sejak dia meninggalkan provinsi bawah tanah suci Dao Marsial ke provinsi atas tanah suci Dao Marsial. Selama waktu itu,
dia beralih dari seorang kultivator bela diri yang bahkan belum menembus ke bentuk pertama dari Saint Celestial Stage ke pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage. Aku ingin tahu pertemuan kebetulan apa yang dia alami di provinsi atas tanah suci Dao Martial, atau mungkinkah lingkungan budidaya di provinsi atas begitu baik sehingga sangat mudah untuk membuat terobosan. Mustahil. Bahkan jika provinsi atas tanah suci bela diri Dao memiliki lingkungan dan sumber daya budidaya yang sangat baik, tidak mungkin seseorang memiliki peningkatan sebesar itu hanya dalam 10 tahun. Menurut pendapat saya, dia pasti mengalami beberapa pertemuan kebetulan. Petik 2. Bagaimanapun, provinsi atas tanah suci bela diri Dao memang tempat yang bagus, bagaimanapun, bahkan pertemuannya yang kebetulan sangat menakjubkan sehingga memungkinkan dia untuk meningkat begitu banyak hanya dalam 10 tahun. Memang, para tetua dan murid dari Wandering Saint Palace berdiskusi di antara mereka sendiri saat mereka menatap Duan Lingtian. Mereka mendiskusikan bagaimana Duan Lingtian berhasil meningkatkan begitu banyak hanya dalam 10 tahun dan menyimpulkan bahwa dia pasti mengalami pertemuan kebetulan di provinsi atas tanah suci Dao Martial. Untuk alasan ini, para tetua dan murid menjadi sangat bersemangat dan berharap untuk pergi ke provinsi atas tanah suci bela diri Dao. Berdasarkan progres saat ini, pembentukan formasi transportasi antar provinsi harus segera diselesaikan. Ya, setelah pengaturan formasi transportasi antar provinsi selesai, klan iblis akan dapat menyerang provinsi atas dan menetap di sana. Siapa tahu kita beruntung dan bertemu secara kebetulan seperti Duan Lingtian. Menarik sekali, pada saat ini, Duan Lingtian, KR, Duan Siling, dan Gan Ruyan sedang melayang di langit di atas mansion master istana dari Istana Saint berkelana. Peng Lai yang mengikuti di belakang mereka juga berhenti. Secara alami, sekarang Duan Lingtian dan rekan-rekannya telah berhenti bergerak. Si Nanfeng, kepala istana dari Istana Roh Agung, orang-orang dari 3 istana dan 6 aula, dan para tetua dari Istana Saint berkelana juga berhenti bergerak. Semua mata mereka tertuju pada Duan Lingtian. Sampai saat ini, mereka masih tidak tahu apa tujuan Duan Lingtian. Mengapa dia datang ke rumah Yuan Hao Chen, kepala istana dari Istana Orang Suci yang berkeliaran? Apakah dia datang ke sini untuk dibunuh oleh Yuan Hao Chen yang akan menjadi seorang surgawi terkemuka? Kelompok orang yang mengikuti Duan Lingtian di sini bukan satu-satunya yang mengira dia mencari kematian dengan datang ke sini, bahkan para tetua dan murid yang datang lebih awal merasakan hal yang sama. Saudara Lingtian, mengapa kamu di sini? Anda harus meninggalkan tempat ini dengan cepat. Tinggalkan sejauh yang Anda bisa. Di sini berbahaya. Suara familiar terdengar di telinga Duan Lingtian. Dia bahkan tidak perlu melihat untuk mengenali suara Huang Qiling. Huang Qiling, putra dari wakil master istana Wandering Saint Palace, adalah orang pertama yang dia temui dari Wandering Saint Palace. Secara alami, Duan Lingtian hanya mengetahui bahwa Huang Qiling adalah putra wakil kepala istana di Istana Suci berkelana 3 tahun lalu ketika ia diangkat sebagai wakil kepala istana. Duan Lingtian sudah menduga bahwa status Huang Qiling pasti cukup tinggi di Istana Saint berkelana, tetapi dia tidak tahu detail spesifiknya. Berbahaya di sini, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar transmisi suara Huang Qiling dan berkata, "Terima kasih atas perhatian Anda, namun, tidakkah Anda tahu bahwa jika saya mencoba untuk pergi, si Nanfeng, kepala istana dari Istana Roh Agung, akan membunuhku begitu aku keluar dari istana. Saat ini, Master Istana Anda belum lulus kesengsaraan kenaikan surgawi sehingga dia sama berbahayanya dengan si Nanfeng. Jika saya pergi, saya akan dibunuh oleh si Nanfeng. Namun, jika saya tinggal, dia tidak akan bisa bergerak. Saya mungkin memiliki beberapa hari lagi untuk bertahan hidup jika saya tinggal karena Tuan Istana Anda akan membutuhkan waktu selama itu untuk mengatasi kesengsaraannya." Petik 2. Huang Qiling dibuat terdiam oleh kata-kata Duan Lingtian. Namun, ketika dia memikirkannya, dia tidak dapat menemukan kekurangan dalam kata-kata Duan Lingtian. Apakah tidak ada cara lain? Huang Qiling mengerutkan alisnya. Sebenarnya, saya agak penasaran, Anda seharusnya sudah tahu sekarang bahwa saya adalah Tuan Muda Mansion dari Azure Cloud Mansion. Mengapa Anda khawatir tentang saya ketika Anda adalah putra dari wakil kepala istana di Istana Saint berkelana? Duan Lingtian bertanya dengan cemberut melalui transmisi suara. Huang Qiling tidak ragu-ragu saat dia menjawab melalui transmisi suara, "Saudara Lingtian, saya menganggap Anda sebagai teman. Itu tidak ada hubungannya dengan identitas atau latar belakangmu,
apakah kamu dari provinsi atas atau dari tanah pengasingan, kamu tetap temanku. Terlebih lagi, menurutku, dibandingkan dengan manusia iblis, aku lebih mengidentifikasikan diri dengan manusia. Sayangnya aku terlalu lemah jadi aku tidak bisa membantumu. Sedikit ketidakberdayaan terdengar dalam suaranya saat dia berbicara. Duan Lingtian tergerak oleh kata-kata Huang Qiling dan dia menganggapnya sebagai teman. Kamu, kenapa kamu ada di sini? Apakah Anda mencari kematian? Tiba-tiba, suara familiar lain yang dikirim melalui transmisi suara terdengar di telinga Duan Lingtian. Dia segera melihat ke bawah ke kompleks mansion dan melihat sosok yang akrab dan cantik. Huang Wenjing. Duan Lingtian mengenali sosok cantik itu hanya dengan pandangan sekilas. Dia adalah murid langsung terakhir dari Yuan Hao Chen, Master Istana dari Wandering Saint Palace. Dia dianggap sebagai salah satu yang terkuat di antara generasi muda di Wandering Saint Palace dan secara luas diakui sebagai wanita paling cantik di klan manusia iblis. Huang Wenjing pasti sudah tahu identitas asliku, namun, sepertinya dia lebih khawatir daripada marah. Duan Lingtian bisa mendengar nada kekhawatiran dalam suara Huang Wenjing. Duan Lingtian menghela nafas. Dia tahu mengapa Huang Wenjing peduli padanya jadi dia pura-pura tidak mendengar transmisi suaranya. Ketika dia merasakan permusuhan dari pemuda yang berdiri di sampingnya di kompleks mansion, dia berpikir dalam hati, orang di sebelahnya seharusnya adalah wakil kepala istana Yun Fuye, murid langsung Yuan Hao Chen yang hebat. Duan Lingtian mengalihkan perhatiannya dari Yun Fuye ke Tribulation Cloud. Sesuatu di tengah Tribulation Cloud telah menarik Sun Force-nya. The Sun Force sepertinya akan lepas kendali, aku ingin tahu apa yang ada di tengah Tribulation Cloud. Ia penasaran dan tidak sabar untuk mengetahui jawabannya. Selama perjalanan saya di sini, pemahaman saya tentang langit dan bumi telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Dia yakin benda di Tribulation Cloud pastilah sesuatu yang luar biasa. Pada saat ini, Duan Lingtian akhirnya melihat Yuan Hao Chen, kepala istana dari Istana Orang Suci yang berkeliaran. Yuan Hao Chen, dia masih sedikit takut ketika dia melihat orang yang dengan mudah memblokir serangannya yang dia lepaskan dengan sekuat tenaga. Duan Lingtian melihat Yuan Hao Chen menatap Tribulation Cloud, aura mendominasi muncul dari tubuhnya. Saat Saint Origin-nya melonjak keluar dari tubuhnya, itu mulai beresonansi dengan langit dan bumi. Dari sini terlihat bahwa pencapaiannya memang tinggi dalam hal pemahamannya tentang langit dan bumi. Yuan Hao Chen bahkan tidak melirik Duan Lingtian dan juga tidak menggunakan kesadaran surgawinya pada Duan Lingtian. Jelas dia sepenuhnya fokus pada awan kesengsaraan seolah-olah itu adalah satu-satunya hal yang ada di dunianya. Sejak Duan Lingtian tiba, suasana menjadi sangat tegang.